Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 9? Semoga anak-anak ustazah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, jadi kan minggu lalu kita sudah ulangan harian, yaitu berupa membuat atau menuliskan teks pidato, ya kan. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru. Ya, kita cari dulu materinya. Nah, jadi anak-anak ustazah, kita kan sudah mempelajari tentang struktur pidato, udah ya kan. Lalu juga kita sudah menuliskan pidato kemarin kan. Kita udah membahas kaidah bahasa dalam teks pidato. Nah, jadi anak-anak ustazah, ini untuk menambah wawasan ya, menambah informasi. Jadi ada langkah-langkah dalam menyusun pidato persuasif ya. Kayak semalam yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu pertama kita harus menentukan tema, lalu mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, menentukan tujuan pidato, lalu menyusun kerangka pidato dan mengembangkan kerangka pidato. Jadi ini anak-anak ustazah, jadi memang kalau kita ustazah lihat ya, beberapa hasil Ananda dalam buat pidato sudah bagus ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk mempermudah aja ya, untuk bisa digunakan ke depannya. Jadi anak-anak ustazah, sebelum kita membuat pidato kan kita cari tahu dulu temanya yang cocok nih, yang lagi hangat-hangatnya apa ya, judulnya apa yang mau kita buat, yang mana tema tersebut memang lagi booming-boomingnya nih, lagi hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Agar apa tujuannya? Ya agar orang itu penasaran, ingin tahu informasi tersebut gitu ya. Lalu untuk memudahkan kita dalam membuat suatu teks pidato, anak-anak ustazah harus mendaftar dahulu pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Jadi misalnya poin pertama, misalnya Ananda mau menyampaikan pengertian dari kenakalan remaja itu apa. Lalu yang kedua, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor yang istilahnya yang faktor-faktor yang menjadikan anak itu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Misalnya seperti itu kan poin-poinnya ya, pokok-pokoknya. Jadi nanti anak-anak ustazah bisa mengembangkan pidato itu senyaman mungkin dan sebaik mungkin. Misalnya yang pertama tadi kan anak-anak ustazah mau membuat pengertian dari si kenakalan remaja tersebut kan. Jadi anak-anak ustazah tinggal buat apa pengertian dari kenakalan remaja, tesisnya, itulah dia tesisnya. Misalnya kenakalan remaja dewasa ini sangat sudah marak sekali terjadi, misalnya seperti itu. Baru anak-anak ustazah lanjut ke topik selanjutnya, ke pokok-pokok selanjutnya ya. Lalu yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Nah, iyalah, dalam sebuah pidato harus ada tujuan, yaitu untuk mengajak apa pidato tersebut. Misalnya tentang kebersihan, misalnya pidato tentang kebersihan, ya pastinya tujuannya adalah untuk mengajak atau mempengaruhi halayak ramai atau audiens untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan ya. Lalu ini menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato itu misalnya salam hormat, pembukaannya, isinya, lalu penutup. Itu dia kerangka pidato ya. Misalnya tesis, argumen, penegasan ulang, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, bagaimana sih cara berpidato yang baik dan benar? Yang pertama pastinya, apalagi untuk anak-anak pemula ya, untuk kita yang pemula pertama kali berpidato, Ananda tidak boleh spontanitas untuk berpidato, harus ada persiapan ya kan.
Nah, pertama adalah persiapan materi. Kan anak-anak ustazah sudah catat tuh pidatonya, udah disiapkan lah matang-matang, dibaca dulu ya, dipahami dengan baik informasi-informasi yang ada di pidato tersebut gitu. Itulah persiapan materi secara matang. Lalu persiapan pendengar kayak gitu. Nah, persiapan pendengar. Siapa nih yang mau mendengarkan pidato kita? Kita harus tahu. Jadi kita tahu tujuannya itu sampai atau tidak sama pendengar si pidato tadi. Ya misalnya tentang apa namanya ya, anak-anak remaja, tentunya ya yang ikut pendengarnya adalah kalau bisa ya remaja, anak sekolah seperti itu ya. Ya kalau misalnya pidato politik, pasti orang-orang yang pendengarnya adalah yang berkaitan dengan politik itu sendiri. Ya, misalnya menteri, pejabat-pejabat negara seperti itu. Lalu ada aspek yang diperhatikan dalam pidato. Nah, maksud dari aspek yang diperhatikan dalam berpidato itulah intonasi, ya kan? Lalu juga nada. Intonasi itu kan tinggi rendahnya nada ya kan, suara. Lalu juga gaya bahasa yang kita gunakan. Nah, seperti itulah. Nah, ini di aspek yang harus diperhatikan dalam pidato. Nih, ini tadi persiapan pendengarnya, minat, perhatian nih. Nih ada sikap badan, ada suara, ada kewajaran sikap. Sikap badan kita jangan lemas kalau berpidato. Orang males kan dengarnya, harus tegas kita, maksudnya kita harus tegap lah ya. Sikap badan kita itu harus benar-benar gesturnya itu gerakannya sesuai lah dengan ucapan kita juga. Lalu ada suaranya lantang, lalu kewajaran sikap. Nah, jadi anak-anak ustazah itu tadi kita istilahnya murojaah lah ya tentang pidato persuasif. Jadi nanti kalau ujian anak-anak ustazah udah nggak sulit lagi gitu ya. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita adalah tentang mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Ya, kita udah masuk bab 3. Alhamdulillah kita udah masuk bab 3. Jadi, anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar cerita pendek ya. Apa saja yang kita pelajari pada bab ini? Yaitu pertama adalah definisi, pembedaan dan ciri-ciri teks cerpen. Lalu B, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. C, simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. D, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yang E, penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, anak-anak ustazah, pernah kan belajar cerita pendek atau membacanya? Jadi anak-anak ustazah, cerita pendek ini udah sering kan kita baca, kita pelajari. Dulu waktu Ananda masih kelas 7 ada ceritanya fabel, ada cerita fantasi, itu pun salah satu dari cerita pendek. Tapi kan cerita pendek ini ada yang memang boleh dibaca, ada yang tidak, kan kayak gitu. Nah, jadi anak-anak ustazah, cerita pendek itu dia kan menceritakan tokoh-tokohnya, dia memang ada yang berupa hayalan, ada dia memang cerita pendek itu berdasarkan kehidupan nyata. Jadi ustazah harapkan kalau nanti mau membuat cerita pendek, usahakanlah itu yang bersifat nyata, yang memang sesuai dengan kehidupan gitu ya. Anak-anak ustazah jangan terlalu dilebay-lebaykan. Nah, kita masuk ke bagian A, yaitu kita akan mempelajari tentang definisi, pembedaan dan ciri dari cerita pendek ya anak-anak ustazah. Nah, definisi cerita pendek.
Dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Ya. Jadi ini nanti dicatat ya anak-anak ustazah ya. Jadi cerpen itu namanya juga cerita pendek, dia beda lah dengan novel. Kalau novel dia sudah beribu-ribu kata ya kan yang ada di dalam novel. Tapi kalau cerpen paling ya cerpen itu boleh 2 lembar, 3 lembar seperti itu. Itu udah banyak kali pun 5 lembar seperti itu. Ya jadi kalau cerita pendek ini nak ceritanya tidak mendetail seperti di novel. Itunya bedanya. Cuma tetapi untuk unsur-unsurnya itu sama kayak tokoh, latarnya itu sama seperti itu ya. Unsur-unsurnya itu sama. Nah ini tadi menurut Burhan Nurgiantoro. Nah menurut Habib Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Ini pendapat yang kedua, ya benar. Memang dalam sebuah cerpen harus ada memang dia berupa orientasi atau perkenalan, ada dia pertikaian atau yang disebut juga dengan komplikasi. Karena Ustazah rasa anak saya udah sering belajar cerpen seperti ini ya. Lalu menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi anak-anak ustazah, ketiga definisi ini nanti dicatat ya. Jadi ketiga definisi ini adalah pernyataan yang memang benar ya. Apa yang diungkapkan pada di ahli ini adalah yang memang benar. Begitulah memang pengertian dari cerpen tersebut. Kita lanjutkan ya. Pembedaan cerita pendek ya. Cerita pendek itu dibagi 2. Ada yang berdasarkan panjang pendek, ada yang berdasarkan tema dan isi. Bagaimana dia yang berdasarkan panjang pendek? Yaitu cerpen sangat pendek atau short story. Lalu cerpen panjangnya sedang. Lalu cerpen panjang. Iya memang ada cerpen panjang, ada cerpen panjangnya sedang, ada cerpen yang sangat pendek. Itulah tadi Ustazah bilang, cerpen yang sangat pendek itu 1 lembar pun boleh ya. Yang cerpen yang panjangnya sedang itu kira-kira 5 lembar, itu bisa seperti itu. Lalu berdasarkan tema dan isi ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Nah anak-anak ustazah biasanya kalau cerpen anak ini lebih ke fabel. Pernah dengar kan cerita fabel? Kita pernah pelajari di kelas 7. Memang cerita tersebut dia tidak nyata. Karena apa? Kalau fabel itu kan itu memang diperuntukkan untuk anak-anak mengambil pesan moralnya, tetapi di situ tokohnya tidak manusia ya, tetapi hewan ataupun binatang yang bisa berperilaku layaknya manusia kalau di fabel. Ingat kan anak-anak ustazah? Jadi itu memang cerpen yang diperuntukkan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak karena biasanya dia banyak juga pesan-pesan moralnya seperti si kancil ya, tapi itulah tadi itu hayalan. Ustazah bilang tadi nggak perlu kita terlalu mempelajarinya karena memang tidak ada kan istilahnya yang bisa berbicara kan hanya manusia, yang bisa bertindak atau berperilaku layaknya manusia ya manusia, bukan hewan gitu ya. Lalu ada cerpen remaja. Nah cerpen remaja ini yang dia ada memang cerpen remaja ini bisa berupa cerpen isinya itu berupa kehidupan, tentang sekolah, tentang pergaulan. Nah jadi ada juga cerpen tentang percintaan. Nah itu tidak usah terlalu dibaca ya. Kalau cerpen-cerpen remaja yang berkaitan dengan pacaran-pacaran memang banyak loh. Cerpen remaja itu berkaitan dengan yang teen-lit itu tentang percintaan, patah hati, itu nggak perlu dibaca. Kenapa? Ya, karena biasanya kita akan terjebak dalam cerita. Hati-hati ya ustazah aja guru bahasa Indonesia nggak mau terlalu ustazah hayati cerita yang ada di cerpen novel, karena saya memang tidak terlalu suka ya, maksudnya ustazah tidak terlalu gemar dalam membaca sebuah novel gitu kan, kecuali novel itu sastra, betul-betul bahasanya bagus ya, novel sastra yang memang dia tentang budaya, bukan tentang cinta-cinta melulu. Itu saya tidak
tidak terlalu ya yang lebay-lebay seperti itu. Jadi dihindari ya anak-anak ustazah untuk membaca cerpen fiksi berupa percintaan remaja, masa-masa sekolah seperti itu harap dihindari karena itu tidak perlu dimasukkan sekali dalam kehidupan kita. Sebab apa? Banyak kejadian biasanya orang yang suka sekali dia itu baca cerpen teen lit yang bercerita tentang hayalan percintaan, terakhirnya hidup dia itu istilahnya akan bacaan dia itu akan berpengaruh ke kehidupan dia karena kan itu udah masuk ke pikiran dia kan, dia ingin hidupnya pun sama seperti cerita pendek tersebut ya, padahal di cerita pendek tersebut pun nah itu hayalan seorang penulis, jadi terserah penulisnya berimajinasi seperti apa ya anak ustazah. Jadi ini kalau cerpen remaja tidak tentang motivasi tidak usah dibaca. Lalu yang ketiga ada cerpen keluarga. Nah biasanya anak-anak ustazah cerpen keluarga inilah yang dia banyak pesan-pesan moral. Anak-anak ustazah boleh cari nanti kan kalau misalnya entah ke perpus sudah atau di internet juga bisa ada atau ada di buku-buku bahasa Indonesia ada cerpen keluarga, itu banyak sekali nilai-nilai moralnya, yaitu misalnya tentang memberi, tentang saling menolong, tentang keharmonisan keluarga. Nah itu sangat bagus cerpen seperti itu untuk dibaca karena beberapa kali ada di buku KTSP itu sangat bagus sekali. Di perpustakaan kita ini ada cerpen ya di buku bahasa Indonesia KTSP, itu benar-benar Masya Allah ya, cerita pendeknya itu banyak sekali pesan moralnya gitu loh, yang dia dari anak yang susah, dia jualan kacang seperti itu. Ah itu boleh Ananda baca ya, itu boleh Ananda baca ya. Nah jadi itulah tadi tentang pembedaan cerita pendek anak-anak ustazah. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah jadi anak-anak ustazah tadi kan kita sudah tahu definisinya, pembedaan cerita pendek itu seperti apa. Nah sekarang kita masuklah ke dalam teksnya ya anak-anak ustazah. Sekarang kita baca dulu teksnya ya. Ini ada salah satu contoh. Ini kita hanya apa namanya ya, mempelajari unsurnya saja ya anak-anak ustazah, tidak usah diambil masukkan ke hati kali cerita yang seperti ini ya. Nah jadi ini mengidentifikasi cerita pendek, judulnya adalah Pohon Keramat ya. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser. Tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Akan tetapi, dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu, tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung.
Sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu, katanya dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang tertentu yang melihat cahaya itu. Konon, seseorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya. Ia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Apabila ada seorang saja yang seluruh penduduk kampung yang bisa melihat cahaya itu, artinya Mbah Jaya Sakti, begitu penduduk kampung menyebut penghuni Gunung Beser, melindungi kampung. Akan tetapi, ada orang yang sembrono melanggar keheningan Gunung Beser. Mbah Jaya Sakti bisa marah. Jangankan menebang pohon tanpa izin, masuk saja ke dalam gunung akan kualat. Bisa-bisa dianggap mata Belanda oleh Mbah Jaya Sakti. Itulah sebabnya penduduk kampung begitu takut mengganggu ketenangan Gunung Beser. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang masih merasa ngantuk, begitu turun dari rumah selalu takjub melihat Gunung Beser berdiri kukuh. Saya merasa kesegaran pagi harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas Gunung Beser. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya. Selesai sholat, kakek bisa mengontrol air sawah. Saya selalu menguntitnya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah dingin, akan tetapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tidak jarang saya mandi di pancuran sawah. Nah, kita singkat-singkat aja ceritanya ya. Ustaz sudah pernah baca ini, nanti Anda bisa di rumah membacanya ya. Ini memang perbedaan paham ya, perbedaan paham antara ada orang yang memang dia nggak percaya yang namanya pohon keramat, itu si kakek tadi itu. Lalu tapi beberapa warga itu mereka nggak mau, maksudnya ya, mereka itu percaya dengan adanya yang namanya mitos tersebut, yaitu ada penghuninya di Gunung Beser tadi. Ini jadi perbedaan pendapat antara warga dan si kakek itu tadi. Saat sulit, kata kakek, ketika malamnya saya menanyakan kenapa kakek menyetujui pembukaan sebagian Gunung Beser. Semakin banyak kebutuhan hidup dan semakin banyak orang yang merasa pintar. Akan tetapi orang-orang pintar itu tidak tahu tentang kebijaksanaan. Mereka tidak sadar bahwa sebagian besar manusia yang ada di dunia ini adalah yang ada di bawah standar kepintaran. Kisah Mbah Jaya Sakti masih diperlukan untuk melindungi Gunung Beser. Saya kurang mengerti apa yang dikatakan kakek ketika malam besoknya kakek bercerita bahwa Mbah Jaya Sakti dan keangkaran Gunung Beser itu tidak ada. Saya semakin tidak mengerti dengan kakek. Kalau begitu kenapa tidak dari dulu Gunung Beser itu dibuka? Nah, jadi anak-anak ustazah kan Gunung Beser itu ditutup. Si kakek ini ya, dia tidak percaya dengan keangkaran si gunung Beser tersebut ya. Inilah yang memunculkan kemarahan beberapa warga. Nih, kenapa kakek menyetujui? Mereka berjanji akan membuka sampai perbatasan kaki gunung saja. Pembukaan kaki Gunung Beser itu akan dilakukan dengan bergotong royong, bantuan tenaga dan dana besar dari pihak pabrik disambut masyarakat. Kejadian yang semakin langka itu ditandai dengan syukuran kampung yang dipimpin oleh Pak Bupati yang sengaja datang. Tidak ada kejadian-kejadian aneh selama pembukaan kaki gunung. Tanaman pun tumbuh subur. Nah, para penggerak pembangunan itu mendapat pujian dari hampir seluruh penduduk kampung. Kakek meninggal tidak lama kemudian. Kematian kakek tidak mendatangkan perhatian yang besar dari penduduk. Saya sedikit cemburu kepada penggerak pembangunan yang sudah mencuri perhatian penduduk dari kakek itu. Kecemburuan itu bisa diredam karena saya sudah masuk sekolah menengah, mengagumi juga apa yang mereka lakukan. Gunung Beser bercahaya siang malam, sinar matahari memantul dari bangunan-bangunan dan daerah-daerah kering. Malam bercahaya oleh semaraknya listrik. Penduduk kampung termasuk saya menyambut kemajuan itu. Mereka termasuk saya tidak menyadari bahwa di kampung semakin terdengar berita adanya perkelahian petani gara-gara berebut air. Para remaja putus sekolah kebingungan mencari kerja karena menggarap lahan pertanian semakin tidak subur itu terasa rendah.
Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung, saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Oh iya, jadi ini ada pesan moralnya ya anak-anak ustazah. Nah, jadi anak-anak ustazah, ada orang yang memang di sini menganggap pohon keramat itu sebagai arti yang sesungguhnya adalah yang harus diagungkan, yang harus disembah-sembah, yang harus ditakuti karena keangkerannya, itu pohon keramat. Ya. Itu untuk arti yang memang sebenarnya, tapi ada orang yang benar-benar dia itu memiliki istilahnya memaknai pohon keramat di sini adalah yang harus pohon itu harus dihargai, dipelihara dan jangan pernah ditebang. Ya. Jadi maksud pohon keramat di sini adalah untuk sebagian orang seharusnya pohon keramat ini haruslah dihargai keberadaannya. Karena apa? Banyak sekali bencana alam ya tanpa kita sadari, banyak sekali bencana alam, entah itu banjir, longsor, seperti itu ya, karena adanya penebangan pohon. Nah, jadi karena itu, jadikanlah pohon ini keramat dalam artian itu ya harus kita jaga, harus kita hormati dan harus kita pelihara. Dan kita harus dekat dengan alam kita seperti pohon, pegunungan, itu yang harus kita jaga. Jadi pesan tokoh kakek di sini adalah itu tadi, jangan kita itu merasa sok pintar padahal tidak, merasa kita yang paling pintar padahal tidak, padahal kita adalah orang yang paling sedikit ilmu. Jadi di sini juga pemaknaannya Mbah Jaya Sakti, kalau beberapa pemaknaan dari orang-orang kampung yang Mbah Jaya Sakti ini adalah orang yang memang orang yang sakti, ya kan, yang berada di Gunung Beser tersebut. Tetapi harusnya kita memaknai Mbah Jaya Sakti ini sebagai kesadaran berilmu. Paham ya? Kita harus paham apa yang memang kita harus kerjakan, misalnya ya dengan menjaga lingkungan kita tetap nyaman, tetap terpelihara, itu dari diri kita sendiri. Itu anak ustazah. Nah, jadi tadi ceritanya menarik karena apa? Yang tadinya Gunung Beser itu ternyata dikira angker dan sebagainya, ternyata bisa menjadi istilah tempat wisata, bisa menjadi pemandangannya indah setelah dibuka. Itulah indahnya kalau kita berilmu, ya benar-benar berilmu. Jadi kita tidak percaya dengan yang istilahnya yang keramat-keramat seperti itulah ya. Karena kan memang dalam agama kita tidak adanya itu pohon keramat lah, tidak ada itu seperti itu ya anak ustazah. Nah, ini adalah yang tadi kita bacakan adalah salah satu contoh dari cerita pendek. Nah, dibilang pendek nggak pendek juga karena ini ada beberapa lembar ya. Nanti boleh di rumah dibaca. Ya, ini kira-kira ada 6 atau 7 lembar nih, Ya, karena kan banyak pesan moralnya. Nah, jadi anak-anak ustazah, itulah tadi contoh dari cerita pendek. Kita sudah tahu nama-nama tokohnya, kakek, ada masyarakat lainnya, ada Mbah Jaya Sakti ya. Ya, jadi itu contoh dari cerita pendek yang jenisnya itu masuk ke cerita apa ya kira-kira ya genrenya ya. Ke cerita keluarga bisa juga sih ya. Cerita rakyat sih lebih tepatnya ini. Udah ya anak-anak ustazah, karena waktunya sudah habis.
Nah, itulah sampai situ dulu lah ya Ustazah jelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dapat dipahami dengan baik ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.